Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayana dengan NIM H0411811501 dari Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai manfaat dari mikroalga Botryococcus brownie. Sebelumnya, apa sih mikroalga itu? Mikroalga merupakan mikroorganisme uniseluler atau multiseluler dengan tingkat rendah yang termasuk ke dalam filum Talophyta, di mana filum Talophyta ini tidak dapat dibedakan antara batang, daun, dan juga akar sejati. Namun, mikroalga ini memiliki klorofil yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Nah, mikroalga ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan yang sehat. Yang kedua, berperan sebagai biofilter untuk penghilang nutrisi dan polutan lainnya dari limbah. Yang ketiga yaitu sebagai indikator perubahan lingkungan. Dan yang keempat, dapat berperan sebagai tanaman penghasil biodiesel. Nah, mikroalga ini merupakan salah satu sumber energi baru yang menjanjikan. Mikroalga ini merupakan mikroorganisme fotosintetik yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida untuk menghasilkan biomasa. Biomasa inilah yang mengandung kadar lemak yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai biofuel. Nah, salah satu contoh mikroalga yang dapat digunakan sebagai sumber energi baru atau biodiesel yaitu mikroalga Botryococcus brownie. Untuk morfologi Botryococcus brownie sendiri, mikroalga ini merupakan mikroalga dengan sel tunggal, di mana mikroalga ini memiliki warna hijau hingga hijau kekuningan. Mikroalga ini juga memiliki sifat autotrof dan berbentuk seperti piramida atau seperti bulat telur. Ukuran sel dari mikroalga ini sekitar 7 dikali 14 mikrometer. Dinding sel dari Botryococcus brownie ini memiliki lapisan yang terbuat dari polisakarida. Dan jenis mikroalga ini bersifat koloni namun tidak bergerombol. Bentuk dari koloni tersebut tidak beraturan, di mana dalam satu koloni itu bisa terdapat 4-16 sel individu atau bahkan lebih yang dapat diikat. Menurut Kutzing tahun 1849, klasifikasi dari Botryococcus brownie dapat dilihat sebagai berikut. Divisi dari Chlorophyta, kelas dari Chlorophyceae, ordo dari Chlorococales, famili dari Botriococcaceae, genus dari Botryococcus, spesies Botryococcus brownie. Berdasarkan habitatnya, mikroalga Botryococcus brownie ini hidup pada salinitas sekitar 0 sampai 25 ppt hingga 30 ppt. Nah, mikroalga ini dapat hidup pada kisaran intensitas cahaya 2500 lux hingga 10.000 lux dan suhu berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius. Umumnya mikroalga ini tumbuh optimum pada kisaran pH 6 hingga 8. Nah, untuk memacu peningkatan pertumbuhan sel dan kandungan minyaknya, Botryococcus brownie ini dapat dikultur di dalam bioreaktor dengan penambahan karbon dioksida pada skala laboratorium. Nah, selain karbon dioksida, unsur hara makro dan mikro itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari Botryococcus brownie ini. Pada unsur makro contohnya yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Sedangkan pada unsur mikro, contohnya yaitu mangan, zen, silika, bron, dan juga kobalt. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa Botryococcus brownie ini merupakan salah satu sumber bahan baku energi yang potensial karena Botryococcus brownie ini memiliki senyawa hidrokarbon yang sangat tinggi di antara mikroalga lain. Kandungan hidrokarbon yang sangat tinggi ini mencapai kurang lebih 15 hingga 75% dari berat kering. Hidrokarbon ini
berupa minyak atau triterpen yang dikenal dengan Botryokosen. Selain hidrokarbon, Botryococcus brownie ini juga memiliki kandungan lipid yang sangat tinggi. Botryococcus brownie ini mampu mengakumulasi sejumlah besar hidrokarbon dan juga lipid ether. Dari berbagai jenis spesies mikroalga, Botryococcus brownie ini merupakan spesies mikroalga terbaik sebagai bahan baku biofuel karena memiliki kandungan lipida paling tinggi di antara mikroalga yang lain, yaitu mencapai 75% dari berat keringnya. Nah, meskipun mikroalga ini dikenal dengan jumlah hidrokarbon dan lipid ether yang tinggi, ternyata Botryococcus brownie ini juga memiliki kandungan fatty acid jenuh dan tidak jenuh tunggal, serta memiliki kandungan triacylglycerol yang membuatnya cocok untuk produksi biodiesel. Selanjutnya yaitu biosintesis dari Botryococcus brownie. Nah, Botryococcus brownie ini mampu mengakumulasi sejumlah besar dari hidrokarbon dan juga lipid ether, di mana pada bagian biosintesis terdapat molekul farnesil difosfat yang dikondensasi untuk membentuk preskualen difosfat atau PSPP oleh enzim spesifik skualen sintase protein 1. Nah, kemudian skualen sintase protein lain seperti SSL3 ini akan mengubah preskualen difosfat atau PSPP menjadi protein Botryokosen C30. Nah, Botryokosen C30 ini selanjutnya dimodifikasi oleh transferase menjadi berbagai homolog Botryokosen. Botryokosen yang diproduksi oleh SSL3 ini menggunakan PSPP sebagai prekursor langsung, sedangkan skualen disintesis oleh skualen sintase menggunakan dua molekul FPP atau oleh SSL2 menggunakan PSPP. Oleh karena itu, pada biosintesis ini ada dua rute berbeda untuk mensintesis skualen. Nah, beberapa skualen selanjutnya diubah menjadi metil skualen oleh skualen metil transferase, yang selanjutnya diubah menjadi metil skualen oleh skualen metil transferase. Nah, Botryokosen dan metil skualen dapat diolah menjadi bahan bakar jet dengan nilai kalor yang tinggi. Namun, ada ekspodase atau yang mengubah skualen menjadi oksida skualen yang tidak diinginkan sebagai bahan bakar. Jadi, untuk menjaga minyak yang dihasilkan oleh Botryococcus brownie ini dalam bentuk hidrokarbon ekstraseluler bebas, maka Botryokosen atau metil skualen itu dapat menghindari kontak dengan atom oksigen. Dengan memanfaatkan Botryococcus brownie ini sebagai bahan baku biodiesel, tentu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, bersifat renewable atau dapat diperbaharui, sehingga kontinuitasnya itu dapat terjamin. Yang kedua yaitu lebih aman dalam penyimpanannya. Yang ketiga, mampu melindungi mesin dan dapat digunakan pada semua mesin diesel tanpa atau dengan modifikasi. Biodiesel ini juga dapat mengurangi emisi udara beracun dan bersifat mudah terurai atau biodegradable. Nah, penggunaan biodiesel ini sebagai bahan bakar memiliki keuntungan, yaitu tidak memerlukan modifikasi mesin, memiliki angka metana tinggi, memiliki daya pelumas tinggi, dan juga aman. Itu tadi penjelasan mengenai manfaat dari mikroalga Botryococcus brownie ini sebagai bahan baku biodiesel. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.